Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar tentang kebutuhan. Semua dari kita punya kebutuhan ya Bapak Ibu. Dulu pada waktu kita sekolah, kita hanya tahu kebutuhan itu ada dua, betul tidak? Primer dan sekunder. Kebutuhan primer itu sandang, pangan, papan. Kalau kebutuhan sekunder ya refreshing atau seperti mobil, seperti maksudnya motor, hal-hal yang tidak pokok. Jadi ada kebutuhan dasar dan kebutuhan yang tidak mendasar tapi kita butuh. Tetapi pada malam hari ini kita mau belajar apakah menurut Alkitab kebutuhan kita itu apa saja sih? Manusia itu diciptakan dengan kebutuhan. Itu sebuah panggilan untuk hidup dalam ketergantungan kepada Tuhan. Kalau kita tidak punya kebutuhan, kita pasti tidak perlu Tuhan. Tapi karena kita diberi Tuhan satu kebutuhan supaya kita bergantung sama Tuhan. Nah, manusia diciptakan dengan kebutuhan itu merupakan rencana Allah yang sempurna. Dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita ini terdiri dari tubuh jasmani yang berasal dari debu tadi ya, dan juga nafas Allah. Jasmani meliputi fisik dan non-fisik. Yang non-fisik itu psikis, jiwa, mental, istilah lainnya. Nah, di dalam satu ayat Tuhan yang lain dikatakan manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Nah, masing-masing ini punya kebutuhan Bapak Ibu. Kalau tubuh fisik kita ya tentu saja membutuhkan pangan, sandang, papan, air, ya api, atau energi alam, lalu istirahat, dan lain-lain. Kemudian kebutuhan jiwa. Kita ini diakui atau tidak, kita itu membutuhkan cinta dari orang lain, dari orang tua, dari pasangan, dari anak, dari keluarga kita. Secara jiwani kita membutuhkan cinta. Kita juga membutuhkan perhatian. Coba kalau kita tidak diperhatikan sama orang lain, orang di dalam rumah, keluarga sendiri, atau mungkin lingkungan kita dicuekin. Rasanya gimana Bapak Ibu? Nggak enak kan? Nah, kita juga membutuhkan kasih sayang, pertemanan. Kita butuh teman loh. Nggak bisa orang hidup sendiri. Kemudian kita juga butuh penghargaan. Apapun yang kita lakukan itu tidak bisa disangkal bahwa kita itu membutuhkan penghargaan dan juga pengakuan dari orang lain. Itu wajar karena itu kebutuhan jiwani setiap orang. Hanya kadarnya yang berbeda-beda. Ada orang yang masih membutuhkan, sangat-sangat pengen dihargai, pengen dianggap, pengen dihormati. Ada yang kebutuhannya itu tipis, sama aja dengan kebutuhan makan dan minum. Seperti saya misalnya, saya merasa sudah dalam kondisi kesehatan yang seperti ini, kebutuhan saya akan makan itu terbatas. Saya tidak bisa rakus makan apa saja, tidak bisa. Jadi saya hanya bisa makan makanan tertentu dengan jumlah yang tidak berlebihan. Demikian juga dengan kebutuhan jiwa. Ada juga orang yang keperluan pengen dihargainya itu masih tinggi banget. Kalau tidak dianggap nesu. Seperti itu. Nah, itu tinggal kadarnya. Nah, satu lagi, manusia itu secara rohani itu juga mempunyai kebutuhan. Apa kebutuhannya? Relasi dengan Tuhan.
Jadi kita semua itu membutuhkan hubungan dengan Tuhan. Karena itu satu-satunya yang membuat kita tenang, tentram, damai, sejahtera. Manusia tidak diciptakan untuk mandiri secara total, tetapi bergantung sepenuhnya kepada Allah. Ketergantungan ini bukan suatu kelemahan. Jadi manusia itu membutuhkan makan, membutuhkan penghargaan, itu membutuhkan Tuhan, itu bukan suatu kelemahan, tapi memang Tuhan yang merancangkan itu semua. Jadi sejak dari zaman dulu, sebelum kita dijadikan, bahkan sebelum dunia dijadikan, itu Tuhan sudah merancangkan bahwa kita akan memiliki kebutuhan ketergantungan kepada Allah. Tuhan Yesus sendiri dalam tubuh fisiknya yang manusiawi merasakan lapar. Kita baca Matius 4 ayat 2. Tuhan Yesus juga butuh makan ini. Matius 4 ayat 2. Ada yang sudah mendapatkan? Bisa bantu baca? Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya lapar lagi. Nah, Tuhan Yesus dalam tubuh kemanusiaannya juga merasakan lapar, Bapak Ibu. Itu menandakan bahwa secara tubuh manusia kita ini butuh makan. Kemudian dia juga haus dalam Yohanes 19 ayat 28. Yohanes 19 ayat 28 yang sudah dapat bisa bantu dibaca. Yohanes 19 ayat yang ke-28. Sudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Nah, Tuhan Yesus juga merasakan haus sama seperti kita. Dalam tubuh manusianya, Tuhan merasakan lapar dan Tuhan juga merasakan haus. Dan dia juga merasakan kesedihan. Di dalam Yohanes 11 ayat 35. Yohanes 11 ayat 35 yang sudah mendapatkan. Maka menangis lagi. Nah, ini menunjukkan bahwa memiliki kebutuhan adalah bagian dari menjadi manusia. Dalam dirinya Yesus sebagai manusia, dia merasakan lapar, haus, dan juga sedih. Sedih itu bicara tentang psikis, bukan fisik lagi. Perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, ini kadang-kadang orang merasa itu nggak butuh itu, tapi dia pengen. Nah, ini yang rancu. Orang tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah hal-hal penting dan vital untuk hidup dan pertumbuhan manusia, baik secara fisik, emosional, intelektual, sosial, makna hidup, maupun spiritual. Tetapi keinginan adalah sesuatu yang kita inginkan, bukan keharusan. Keinginan bisa baik, tetapi bisa juga menyesatkan. Jika menjadi berhala bagi kita. Saya kasih tahu contohnya. Kita memang butuh makan ya. Tapi keinginan kita makan apa? Nah, makan yang makanan mewah. Itu keinginan. Tetapi kalau menurut kebutuhan, kita memang butuh makan, tapi makan yang bernutrisi, sudah cukup. Kemudian pakaian. Pakaian, kita memang semua butuh pakaian ya. Kita pakai kaos yang harga 30.000, oke. Kita pakai baju yang harganya 30 juta juga oke. Ya sama-sama baju. Cuman kalau yang mahal itu kan karena keinginan hati kita. Mungkin karena gengsi, karena lingkup pergaulan, seperti itu.
Rumah, kita semua butuh rumah. Saya tidak bicara rumah pribadi atau ngontrak atau numpang atau rumah dinas atau apapun. Semua dari kita butuh tempat tinggal ya, untuk berteduh dari hujan dan panas. Nah, tapi kalau bicara keinginan akan rumah, mungkin orang maunya tinggal di rumah mewah yang kelasnya residence, yang real estate seperti itu. Kalau kita ya cukup yang rumah-rumah sederhana sudah cukup. Kemudian kebutuhan kasih sayang. Kita semua butuh kasih sayang dari pasangan, dari orang tua, dari anak, dari keluarga, dari teman-teman, dari lingkungan. Tetapi kalau keinginan itu bukan lagi kebutuhan kasih sayang, tetapi ingin dikagumi. Nah, itu sudah keinginan. Lalu istirahat. Kita butuh istirahat. Kita bisa tidur di rumah, kita bisa ya mungkin kita jalan sedikit, refreshing ya ke pinggir sawah, itu sudah menyenangkan hati. Tetapi ada beberapa orang yang punya keinginan kalau istirahat harus di villa, misalnya yang jauh, di luar kota, di gunung. Nah, seperti itu. Itu bicara perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Yang penting di sini adalah bagaimana kita memenuhi kebutuhan kita yang sudah dirancangkan oleh Allah. Nah, sekarang saya mau sampaikan apa saja sih kebutuhan hidup manusia itu menurut Alkitab. Tadi kalau di pelajaran zaman dulu ada dua ya, pokok dan sekunder. Sekarang kita belajar kebutuhan manusia menurut kata Alkitab. Yang pertama adalah kebutuhan fisik, berupa makanan, minuman, tempat tinggal, dan perlindungan, kesehatan, dan istirahat. Kita baca satu-satu makanan dan minuman. Mazmur 104 ayat 14 sampai 15. Mazmur 104 ayat 14 sampai 15. Yang sudah dapat tolong. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyesatkan hati manusia. Nah, ini Tuhan menyediakan makanan dan minuman, dikatakan di Mazmur 104 tadi. Kemudian tentang tempat tinggal dan perlindungan. Amsal 3 ayat 24 sampai 26. Amsal 3 ayat yang ke-24 sampai 26. Ada yang sudah dapat? Amsal 3 ayat 24 sampai 26. Kalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kesulitan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Nah, amin. Itu bicara soal tempat tinggal dan perlindungan. Jadi Tuhan sudah menyediakan untuk kita itu tempat tinggal dan perlindungan yang di mana dikatakan kita akan merasa damai, tenang di dalamnya, dimanapun itu. Tetapi kalau dari Tuhan pasti akan membuat kita tentram. Kemudian kebutuhan kesehatan dan istirahat ada di Mazmur 127 ayat yang kedua. Mazmur 127 ayat yang kedua. Silakan yang sudah ketemu. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah, Tuhan sudah memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur, pada waktu istirahat. Jadi ketika kita istirahat,
kita juga memelihara kesehatan, itu pun Tuhan tetap menyediakan berkat. Ada amin Bapak Ibu. Tuhan menyediakan segala kebutuhan ini, namun Dia juga memanggil kita untuk bertanggung jawab. Tidak boros atau membuang-buang berkat, bekerja dengan rajin dan bijaksana dalam mengelola berkat-Nya. 2 Tesalonika 3 ayat 10. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebab waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah dia makan. Nah, itu. Jadi, walaupun kita punya kebutuhan dan itu sudah supaya kita bergantung kepada Tuhan, tetapi untuk memenuhi kebutuhan kita, kita pun harus meraihnya. Kita pun harus mengusahakannya. Kita tidak bisa duduk-duduk berpangku tangan, nanti berkat itu utuk-utuk datang sendiri. Tidak bisa seperti itu. Tetapi kita harus mengupayakan dengan bekerja. Dikatakan di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 tadi, kalau tidak mau bekerja, jangan makan. Kemudian saya lanjutkan kebutuhan yang kedua, kebutuhan emosional. Ini ada kasih, penerimaan, dan penghiburan. Kita memerlukan dikasihi. Kita butuh dikasihi dan butuh diterima. Coba kalau ini dalam lingkup yang kecil aja. Misalnya saya tidak diterima di sini, kan tidak enak. Misalnya saya datang, nggak ada yang ngajak ngomong. Saya nggak dijemput Pak Bambang misalnya. Tapi saya dicuekin, saya datang nggak diajak omong, nggak dimanggakan, nggak enak banget kan. Nah itulah di situ kita itu memiliki kebutuhan akan dikasihi dan diterima. Kemudian kita juga butuh rasa aman dan damai. Kita harus menjaga diri kita sendiri dari rasa tidak enak karena apa yang kita lakukan sendiri. Misalnya saya ngajak tetangga berantem, itu kan tidak enak, tapi saya ciptakan sendiri. Nah, akhirnya saya merasa tidak aman dan tidak damai. Kita baca untuk kasih dan penerimaan tadi di Roma 15 ayat 7. Roma 15 ayat yang ke-7. Yang 15 ayat 7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan. Amin. Kita harus menerima jemaat Tuhan ini satu sama lain. Jadi saling menerima. Saya menerima Bu Broto, saya menerima Bu Rina, saya menerima Pak Bambang. Sebaliknya di sini semua Pak Anto, Bu Min, dan yang lain-lain, Bu Dina, semua di sini menerima saya. Jadi kita saling menerima satu sama lain. Kemudian kebutuhan rasa aman dan damai tadi, Mazmur 23 ayat yang keempat. Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Amin. Gajamu dan tongkatmu itulah yang menghiburku. Amin. Sekalipun kita dalam lembah kekelaman, tapi Tuhan senantiasa beserta dengan kita sehingga kita ada aman dan damai. Satu lagi untuk kebutuhan kasih, penerimaan, dan penghiburan. Penghiburan dalam kesedihan. 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4. 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4. Dua Korintus 1 ayat 3 sampai 4. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang Amin. menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Haleluya.
Jadi setiap kita diberi penghiburan oleh Tuhan dalam keadaan apapun. Kita kedukaan itu tidak harus karena kehilangan orang yang kita kasihi. Kita berduka karena kita kehilangan sesuatu. Kita kehilangan dompet aja. Berduka nggak Bapak Ibu? Berduka kan? Nah itu. Tetapi Tuhan tetap memberikan penghiburan kepada kita melalui siapa? Orang-orang yang ada di sekitar kita, melalui komunitas kita. Kan tentunya kita sharing kan, kita cerita. Misalnya saya kehilangan dompet, saya akan cerita, Bu Rina, dompet saya hilang. Saya dengan sedihnya cerita, ya sudah Bu, nanti diganti sama Tuhan. Pasti, nah kata-kata penghiburan seperti itu. Kita harus saling menguatkan, saling memperhatikan, saling menerima di dalam persekutuan ini. Kemudian yang selanjutnya, kebutuhan relasional atau sosial. Bapak Ibu, kita tidak bisa hidup sendiri ya. Tuhan katakan di dalam Kejadian 1, tidak baik manusia seorang diri saja. Dia memerlukan penolong. Itu bicara manusia tidak bisa sendiri. Jadi manusia itu sebagai makhluk sosial harus ada seorang penolong atau kita harus ada di dalam satu komunitas supaya kita dapat tumbuh bersama di dalam hikmat. Untuk persahabatan ini kita baca Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10. Yang sudah mendapatkan tolong dibaca. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Amin. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Wahai itu artinya kasihan, celaka. Orang jatuh tidak ada yang mengangkat. Mungkin karena dia sendirian. Tetapi kalau kita jalan berdua atau banyak orang begini, kita jatuh, kita ada yang sakit, kita kunjungi, ya kan? Kita kuatkan, kita doakan, kita hibur. Itu perlunya kita mempunyai sahabat. Kemudian komunitas yang membangun iman. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Kita itu memerlukan komunitas, kita tidak bisa sendirian. Dan kita harus komit di dalam komunitas itu, enggak nyok-nyeng, sok teko, sok ora. Nah, itu nanti kalau ada apa-apa, hilang, wis. Ini di Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Yang sudah mendapatkan, tolong dibaca. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Kata siapa ini Bapak Ibu Saudara? Kata firman Tuhan. Bukan kata Bu Nuni loh ya. Kata firman Tuhan seperti itu. Kita harus saling mendorong, saling mengingatkan di dalam satu persekutuan. Kemudian untuk kebutuhan sosial ini kita memerlukan sebuah keluarga dan struktur sosial. Keluarga itu kita tidak bicara tentang suami istri atau ayah ibu anak, tidak. Tetapi kita mempunyai satu komunitas inti, komunitas kecil, karena ada kemungkinan kita itu ada seseorang yang yatim piatu, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Nah, tetapi dia punya keluarga di dalam panti misalnya, atau siapapun yang terdekat dengan dia. Nah, ini ada di Mazmur 68 ayat 6. Mazmur 68 ayat 6.
Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang sunyi. Nah, di situ dikatakan Tuhan saja memperhatikan orang yang sebatang kara. Tuhan juga memperhatikan orang-orang yang keluar dari penjara, itu kan diibaratkan orang-orang terbuang. Tapi Tuhan memperhatikan, dan itu manusia itu memerlukan sebuah keluarga. Dia nggak bisa sebatang kara. Tapi kalaupun dia harus sebatang kara, Tuhan sendiri yang memenuhi kebutuhannya akan kebutuhan semuanya, akan kasih sayang, perhatian, dan lain-lain. Kemudian kebutuhan intelektual. Bapak Ibu, kita semua itu dulu masih kecil ya, kita tidak tahu apa-apa. Bahkan kita belum bisa omong. Orang tua kita mengajarkan kita bicara. Setelah kita bisa bicara, sebesar Ijal ini, disekolahkan, Ibu, disekolahkan. Itu karena apa? Karena manusia ini mempunyai kebutuhan intelektual untuk sekolah, untuk menuntut ilmu. Itu juga suatu kebutuhan. Mungkin ada satu dua yang tidak mau, anti sekolah lah, anti sekolah, tidak mau sekolah. Ada, tapi itu kasus-kasus tertentu. Kebanyakan orang itu memerlukan sekolah. Karena apa? Sekolah itu tempat untuk kita belajar akan segala macam ilmu. Pada dasarnya SD, kita belajar ilmu-ilmu dasar. Kemudian meningkat SMP, itu juga masih ilmu-ilmu dasar. Kemudian lanjutan, itu kita mungkin lebih sudah mulai dipisah-pisah. Yang mau ke teknik, yang mau ke tata boga, yang mau ke tata busana. Nah, itu. Manusia juga perlu intelektual. Itu suatu kebutuhan, Bapak Ibu. Contohnya saya ini udah usia segini, saya waktu setelah stroke itu ya, saya pernah berpikir, waduh, saya udah pokoknya saya pupus menggunakan HP itu hanya untuk SMS, WA, telepon. Udah, saya nggak terpikir, nggak kebayang saya akan kembali seperti waktu saya kuliah dulu, nyusun-nyusun makalah, bikin-bikin video, nggak seperti itu. Bahkan sekarang Tuhan izinkan saya ambil kelas-kelas konseling, ada 3 judul, 3 materi yang saat ini saya ikuti. Nah, itu salah satu cara saya untuk memenuhi kebutuhan intelektual saya. Karena apa? Usia sudah 56 tahun. Kalau saya mau kuliah lagi kan juga udah nggak lucu. Kalau saya mau kuliah ya mungkin nggak tutup loh. Terus kebutuhan juga ngalah lah sama anak-anak. Jadi manusia itu tapi tetap punya kebutuhan. Mungkin untuk mengasah sesuatu, Pak Bambang pun juga masih sekolah lagi, kuliah lagi. Nah, itu salah satu cara beliau untuk menuntut ilmu, memenuhi kebutuhan akan intelektualnya. Kemudian kita baca firman, belajar dan bertumbuh di dalam hikmat. Kebutuhan intelektual tadi ya. Amsal 1 ayat 5 dan Amsal 4 ayat 7. Kita baca. Amsal 1 ayat 5. Ada yang baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Amin. Nah, ini. Jadi, kita itu tidak ada batasan umur untuk belajar. Sekarang kita baca Amsal 4 ayat 7. Bumin, Amsal 4 ayat 7. Permulaan hikmat ialah peroleh hikmat dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Amin. Jadi
kita memang harus mengejar hikmat ya, untuk supaya kita punya pengertian, supaya kita punya ilmu. Kemudian untuk apa sih kebutuhan intelektual itu? Supaya kita bisa menggunakan akal budi kita untuk memuliakan Allah. Karena manusia itu kalau tidak punya akal budi, itu perbuatannya sembrono, perbuatannya ngaco. Nah, ini kita baca di Matius 22 ayat 37. Supaya kita menggunakan akal budi untuk memuliakan Allah. Matius 22 ayat 37. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dengan segenap akal budimu. Akal budi merupakan satu kebutuhan untuk memuliakan Allah. Bahkan Tuhan Yesus sendiri ini memberikan suatu perintah untuk kita supaya menggunakan akal budi itu untuk memuliakan Allah. Kemudian untuk bertanya, berpikir kritis dan memahami kebenaran. Kalau kita tidak mau belajar, kita pasti tidak akan bertanya. Ini kok firman Tuhan ini kok yang di sini begini, yang di sebelah sini gini. Kok kadang membingungkan ya. Kadang-kadang kok katanya Tuhan itu kasih, tapi kok Tuhan nyuruh membinasakan si A, si B gitu ya. Nah, itu kan kalau kita menggunakan pikiran kita akan bertanya kepada orang yang lebih tahu, kita akan berpikir kritis dan memahami kebenaran. Kenapa toh kok Tuhan itu perintahnya kok kadang A, kadang B. Nah, kita harus menemukan itu kalau kita kritis. Tapi kalau kita nggak pernah tanya, nggak pernah belajar, kita nggak akan tahu. Orang ngomong apa, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Kita baca Yesaya 1 ayat 18. Yesaya 1 ayat 18. Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti tadi siang, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti kulit domba. Amin. Ini dikatakan, marilah, baiklah kita berperkara. Nah, supaya apa? Kenapa firman Tuhan bicara begitu? Supaya kita mikir, supaya kita menganalisa segala sesuatu, firman Tuhan dan juga perintah-perintah Tuhan yang lain, kita berpikir kritis dan memahaminya. Manusia diciptakan dengan akal budi yang merefleksikan, menggambarkan kebesaran Sang Pencipta. Allah tidak meminta kita mematikan logika, tetapi menundukkan pikiran kepada kebenaran Kristus. Pendidikan dan pembelajaran adalah bagian dari ibadah. Itu penting, bukan sekedar sekolah untuk pencapaian duniawi, tetapi kita sekolah itu juga suatu ibadah, karena tujuan akhir daripada itu semua kan kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Yang kelima, kebutuhan makna dan tujuan hidup. Bapak Ibu Saudara, ada nggak di sini yang hidup wes waton pokoknya urip gitu? Nggak ada kan ya? Kita pasti punya target ya. Aku pengen gini nantinya, aku pengen jadi ini, pengen jadi itu gitu. Dulu kita pengen kerja di ini, kita pengen, ada yang pengen jadi dokter, ada yang pengen jadi pramugari, orang macam-macam ya dengan kerinduan mereka. Dan semuanya itu akan menjadi identitas diri. Ada yang dokter, ada yang guru, ada yang insinyur sipil, ada yang insinyur mesin, lain-lain. Semuanya punya makna hidup sendiri-sendiri. Nah, dalam menemukan identitas diri dalam Kristus Yesus, ada di 2 Korintus 5 ayat 17. Kita banyak belajar firman ya Bapak Ibu, supaya kita semua tahu bahwa
semua yang saya sampaikan di sini ada dasar firman Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Itulah identitas kita Bapak Ibu. Kebutuhan makna hidup. Hidup kita itu bermakna karena kita adalah ciptaan baru. Kemudian hidup dengan arah dan pengharapan. Karena kita sudah menjadi ciptaan baru, kita hidup memiliki arah dan pengharapan. Yeremia 29 ayat 11. Ada yang sudah dapat? Yeremia 29 ayat yang ke-11. Bu Dina? 29 ayat yang ke-11. Ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Jadi kita memiliki kebutuhan makna hidup dengan arah dan pengharapan yang sudah dirancang oleh Tuhan sendiri. Kemudian kita juga memiliki kebutuhan akan tugas dan kontribusi di dalam dunia. Jadi kita itu hadir di dunia tidak wis waton aku urip gitu. Jadi ada rencana-rencana Tuhan supaya kita itu mempunyai kontribusi apa sih di dalam dunia ini. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Jadi kita punya tugas Bapak Ibu Saudara, hidup di dunia ini untuk melakukan pekerjaan perbuatan baik yang menandakan kita hidup di dalam Kristus ya. Jadi kita tidak asal hidup, tetapi kita punya tugas dari Tuhan. Kemudian harapan akan masa depan. Kita mempunyai tujuan hidup. Di dalam Roma 15 ayat 13. Roma 15 ayat yang ke-13. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Jadi kita memiliki harapan akan masa depan di dalam Kristus Yesus. Seperti yang dikatakan dalam Roma 15 ayat 13 ini. Kita tidak hidup hanya untuk bertahan, Bapak Ibu. Waton urip tidak, tetapi untuk menjalankan misi Allah. Nah, sekarang kebutuhan yang terakhir, yang keenam. Kebutuhan spiritual. Bapak Ibu, kita semua butuh spiritual kan? Coba kalau kita sudah makan, minum, apa tadi, terus kita sudah mendapatkan kasih sayang, tetapi kita tidak ada yang berdoa, tidak ada yang ibadah, gimana rasanya? Hidup hampa sekali ya. Ini penting sekali, kebutuhan spiritual. Hubungan yang hidup dan dinamis dengan Allah. Jadi setiap kita harus memiliki hubungan yang hidup, yang kontinu dan terus menerus dan juga dengan penuh semangat. Di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga. Yohanes 17 ayat yang ketiga bicara hubungan dengan Tuhan yang dinamis. Yohanes 17 ayat 3.
Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Amin. Jadi setiap orang membutuhkan hubungan yang baik dengan Allah Bapa maupun dengan Kristus Yesus. Dan juga ini di dalam Yohanes ini kan belum ada Roh Kudus karena Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan murid-muridnya di dalam dunia. Kemudian kita membutuhkan pengampunan dan keselamatan. Karena kita ini manusia naturnya sejak dari Taman Eden, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Jadi kita ini hidup di dalam dosa. Sehingga kita membutuhkan pengampunan dan keselamatan. Di dalam Efesus 1 ayat yang ke-7. Efesus 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Amin. Jadi Bapak Ibu, kita membutuhkan Tuhan supaya kita diampuni. Kemudian kita juga butuh firman dan doa. Kita butuh didoakan saudara-saudara kita seiman. Kita memerlukan membaca firman Tuhan karena itu adalah makanan rohani bagi roh kita. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Jadi manusia tidak hanya butuh makan saja ya, tetapi juga dari firman yang keluar dari mulut Allah. Lalu 1 Tesalonika 5 ayat 17. 1 Tesalonika 5 ayat 17. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Nah, ini. Kita harus senantiasa berdoa. Jadi kita harus makan firman setiap hari untuk menghidupi roh kita, dan kita harus berdoa setiap saat. Kita juga membutuhkan pimpinan Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kita membutuhkan tadi hidup yang dinamis dengan Allah, pengampunan, keselamatan, firman dan doa, pimpinan Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Nah, dalam hal ini kita memerlukan pimpinan Roh Kudus. Inilah kebutuhan terdalam manusia, yakni bersatu kembali dengan Sang Pencipta. Kebutuhan spiritual ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, setiap kebutuhan manusia, baik fisik, emosional, sosial, intelektual, makna hidup, dan juga spiritual, menunjukkan bahwa manusia bukan makhluk yang bisa hidup tanpa Tuhan. Adakah di sini yang bisa hidup tanpa Tuhan? Gak ada. Kebutuhan bukan kelemahan, tetapi sebuah panggilan untuk mengalami kasih dan pemeliharaan Tuhan setiap hari, Bapak Ibu. Mari kita belajar membedakan dengan hikmat, mana kebutuhan yang sejati dan mana keinginan yang bisa menyesatkan. Dan hendaklah kita menaruh kepercayaan penuh pada janji Tuhan. Kita baca sama-sama sebagai penutup Filipi 4 ayat 19. Kalau sudah ketemu, beritahu saya. Filipi 4 ayat 19. 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus.
Terima kasih, Tuhan memberkati.